Ya, sudah saya kegiatan kita hari ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita agak siang ya belajarnya karena kalian pagi tadi masih mengikuti kegiatan ujian akhir semester, sehingga harus cari waktu yang sangat luang yang kalian sekiranya tidak ganggu dengan kegiatan ini. Terima kasih sudah mau bergabung ya. Semoga kegiatan dari kita hari ini nanti bisa menambah wawasan, menambah ilmu buat kalian, buat kita semua, sekaligus bisa membantu saya dalam kegiatan praktek pengalaman lapangan untuk PPG dari Teknik Elektronika Industri Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, sebelumnya saya absen dulu biar saya bisa tahu semua yang hadir hari ini siapa saja. Abidatul ada? Dinyalakan mic-nya kemudian bicara ya. Ulangi Abidatul. Ya. Kemudian dimatikan lagi biar temannya nanti tidak terganggu. Bagus Aji. Kemudian berikutnya Bima Nur Wahid. Kemudian Denny Yusuf. Dan berikutnya Ilham Zubari. Hadir. Terima kasih Ilham. Berikutnya M. Haikal. Berikutnya Muhammad Sutran Faiz. Kemudian Nur Lutfi. Ya, Lutfi dimatikan dulu mic-nya. Niki. Hadir. Ya, terima kasih Niki. Yang berikutnya terakhir Yuli. Terima kasih. Dan terima kasih Putri Wayuni. Nah, kegiatan kami. Oke. Putri, monggo kalau mau menyampaikan sesuatu, kami monggo Pak. Itu. Enggak Pak, kita mantau aja kok. Tapi mohon maaf seandainya nanti sinyalnya agak jelek. Gitu aja. Monggo dilanjut apa Pak? Dilanjut aja Pak. Oh, Bu, matur suwun Bu. Anak-anak, kita materinya hari ini apa ya? Mungkin posisi kalian habis mengerjakan ujian akhir semester mungkin masih agak panas pikirannya, tapi mudah-mudahan nanti di sini kita bisa slow down sedikit. Tolong suaranya dikecilkan. Baiklah, dimatikan dulu mic-nya. Ya. Ada materi yang cukup menarik nanti kita hari ini. Tentang apa? Nanti saya share sedikit dulu untuk membuka wawasan kalian tentang materi kita hari ini. Saya bukakan dulu ya, saya share materinya. Bentar.
Apa sudah terlihat? Apa yang saya buka dari komputer saya? Nah, kita belajar tentang inverter DC to DC simetris. Apa itu inverter? Apa DC to DC simetris? Ini nanti mudah-mudahan bisa kalian pelajari dengan baik. Kenapa kita perlu belajar materi tersebut? Ya. Ini sebagai suatu gambaran, sebagai ilustrasi yang mungkin ini bisa menjadi semacam gambaran buat kalian tentang pentingnya materi ini atau setidaknya peluang yang bisa kita ambil dari mempelajari materi yang mau kita pelajari hari ini. Di mana saat ini kebutuhan audio untuk kendaraan bergerak atau mobil itu sudah merupakan suatu kebutuhan ya. Terutama ini bagi yang suka bepergian jauh, coba kalian bayangkan seandainya tidak ada sebuah media entertain atau hiburan ya di dalam mobil tersebut, bisa kalian bayangkan, tentu akan sangat, istilah kalian kan boring kan, suntuk sekali kan. Nah, inilah maka perlu kita mencari sebuah cara bagaimana agar di dalam perjalanan itu tidak terasa sepi, ada musik atau bahkan video yang nanti bisa kita nikmati selama perjalanan tersebut. Nah, kebanyakan orang-orang akan menggunakan audio mobil ya untuk keperluan tersebut. Nah, sekarang kendalanya ada sebagian orang itu yang menggunakan audio standar yang keluaran pabrik itu belum merasa puas gitu. Ya. Artinya suaranya kok kurang menggelegar atau kurang cetar kan gitu ya istilah kalian kan. Nah, ini umumnya mereka akan menambahkan sebuah perangkat ya, yaitu perangkat tambahan, sebuah amplifier besar, nantinya diharapkan itu bisa menambah hingar-bingar suara di dalam sistem audio mobil yang mereka sukai saat itu ya. Nah, ini bagi sebagian orang yang punya modal cukup, tentu ini bukan suatu masalah gitu kan. Tinggal beli saja ampli di pasaran, ini sudah bisa menghasilkan output cukup besar, tinggal dipasang, sistem interface input outputnya ini sudah mendukung ya, jadi nggak masalah, tinggal dipasang saja, tinggal dipasang speaker, masukkan input, dipasang tekanan, sudah jadi. Yang jadi masalah itu ketika dengan modal pas-pasan pengen mendapatkan suara yang besar tadi, tentu kan ini harus, istilah kalian harus ngakali yang gitu ya, harus mencari cara bagaimana dengan menggunakan media yang cukup, alat yang nggak begitu mahal tapi bisa menghasilkan amplifier yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu yang menghasilkan suara cukup tegar seperti itu. Biasanya akan digunakan sebuah sistem audio amplifier yang namanya OCL. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu OCL menggunakan suplai tegangannya adalah simetris, yaitu menggunakan polaritas positif 35 umumnya ya, 35, kemudian 0 dan negatif 35.
Sedangkan kalian tahu sendiri, di dalam mobil itu yang digunakan, power supply-nya menggunakan aki atau akumulator yang tegangannya itu adalah 12 volt DC. Ya. Sudah 12 volt DC, single pula, ya kan? Tidak simetris kan? Single. Jadi ini ya tentu saja tidak bisa langsung kita gunakan untuk mensuplai PCL yang mau kita pasang tadi. Maka di sini kita harus kembali lagi harus ngakali, gitu ya. Itulah nanti yang akan menjadi pekerjaan kalian ya, PR kalian. Apa yang harus kalian lakukan dengan kondisi tersebut untuk mengakali, mensikapi kebutuhan tadi agar aki 12 volt single bisa menjadi outputnya 30 volt simetris DC, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk suplai ke sistem audio amplifier model OCR. Itu. Tentunya kalian nanti harus berpikir ya, kita model belajarnya adalah problem based. Kalian saya beri sebuah kasus permasalahan, nanti kalian mencoba untuk mencari referensi dari dunia maya, bisa dari internet atau sumber yang lain, sehingga nanti kalian punya suatu metode dengan cara bagaimana kalian nanti bisa menciptakan aki yang single 12 volt tadi nanti menjadi sebuah sistem tegangan simetris 35 volt DC yang outputnya 35 volt positif, kemudian ada 0 dan 35 volt negatif. Sebagai gambaran, kira-kira alat apa saja nanti yang dibutuhkan? Tentu saja nanti kalian butuh inverter, ya. Terus apalagi kebutuhan yang lain? Di dalam inverter itu kita butuh komponen-komponen, ada baterai, ada rangkaian multivibrator untuk pembangkit gelombang. Dari multivibrator tadi digunakan untuk men-switching atau menggerakkan switching ya. Dari switching yang dihasilkan dengan digerakkan oleh multivibrator, kemudian nanti digunakan untuk memberi input tegangan DC yang terpotong-potong ke dalam sebuah transformator, yang mana disitulah nanti baru bisa dihasilkan induksi. Setelah dihasilkan induksi, tegangannya diubah dari 12 menjadi katakanlah sampai 32 atau 35 volt, tapi masih dalam kondisi tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik tadi nanti kita searahkan menggunakan dioda penyearah kemudian diopter. Itu ya. Nanti kalian coba membentuk kelompok dari yang hadir saat ini. Kemudian saya minta mencari materi tentang beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nanti kita diskusikan sehingga dari beberapa bab ini, beberapa materi ini nanti kalian rangkai sendiri menjadi sebuah sistem yang penuh dari sebuah DC to DC inverter yang sudah siap pakai untuk mensuplai sebuah OCR. Saya berhenti sharing dulu, kembali ke halaman utama. Menyampaikan sesuatu dulu sebelum saya lanjutkan, silakan kalau mau bertanya dulu, mungkin ada ganjal sesuatu yang pernah dipelajari kemudian mirip-mirip dengan apa yang kita mau ajarkan hari ini. Silakan mic-nya dinyalakan, kemudian silakan menyampaikan pendapatnya. Niki mungkin
menyampaikan pendapat? Silakan. Saya hentikan sharingnya dulu. Pak Is mungkin mau bertanya? Dinyalakan mic-nya. Untuk penggunaan switching menggunakan transistor. Iya, pertanyaan yang cukup bagus. Mungkin temannya ada yang mau menanggapi dulu jenis transistornya apa, seri berapa, NPN, PNP, untuk istilahnya ini untuk pensaklaran gitu ya. Tipe transistornya apa? Bisa sambil browsing. Ini saya bukakan internet ya untuk kalian nanti bisa mempelajari sedikit tipe transistor yang bisa dipakai. Ini biar sama-sama, kalian saya putarkan saja videonya, kita pelajari di sana, biar semua bisa menyaksikan dulu ya. Nanti takutnya kalau kalian tak suruh akses sendiri-sendiri, nanti waktunya akan tidak sama. Nanti setelah ini baru saya beri kesempatan untuk silakan mencari mungkin yang sama, video yang bersama dari internet. Saya bukakan dulu ya YouTube-nya. Saya sharingkan dulu ya. Yang terlihat? Saya percepat ya. Oke, saya potong ya, biar cepat penjelasannya. Ini secara umum untuk sumber tegangan DC simetris seperti ini, dari sumber
Ini yang masih menggunakan trafo dari AC 220, kemudian nanti menggunakan trafo kita turunkan menjadi tegangan yang dibutuhkan, kemudian nanti disearahkan menggunakan diode bridge, di mana trafo yang digunakan adalah menggunakan trafo model center tap atau CT. Nanti outputnya, keluarannya ada keluaran positif, kemudian CT-nya kita ambil di tengah-tengah, nanti adalah COM-nya atau nolnya, kemudian satu lagi keluarannya adalah keluaran negatif. Jadi nanti ada 3 keluaran tegangan ya, yaitu positif, nol, dan negatif. Inilah yang kita namakan sebagai DC simetris. Saya hentikan yang ini. Itu tadi penjelasan tentang tegangan yang DC simetris dan tidak simetris. Sekarang kita coba yang switchingnya bagaimana. Ini saya carikan videonya lagi, coba kalian pelajari dulu. Saya stop sharing dulu ya.
Oke, saya sharingkan lagi sebuah video. Sudah bisa terlihat sharingannya? Videonya bisa terlihat? Saya percepat ya, biar nanti nggak terlalu lama. Ini komponen-komponen yang tadi sudah saya sebutkan. Ada api, terus di sini dia digunakan untuk sebuah sistem amplifier yang tipe OCA, yang bisa mengontrol atau mendrive speaker ukuran besar. Dari dua video tadi, saya harapkan itu sudah ada sedikit lah ya untuk bisa kalian nanti bisa memperbanyak lagi sumber-sumber referensi yang lain. Tentu saja nanti dengan kalian browsing untuk mencari materi, tentu akan saya harapkan itu bisa memperjelas dari keterangan yang sebutkan tadi. Coba untuk sekarang kita mulai saja untuk kegiatan diskusi. Saya bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nanti kalian bisa diskusi lewat WA karena kalian posisinya lagi berjauh-jauhan ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk lembar kegiatan siswanya, LKPD-nya kepada kalian. Bisa kalian buka filenya, kalian baca-baca, kemudian nanti apa yang ada di situ yang harus kalian kerjakan untuk bahan kita diskusi nanti, silakan nanti dikerjakan bersumber dari media internet. Ini yang tadi yang ada sebanyak 12, ya, dikurangi saya sama Putri jadi tinggal 10. Silakan nanti kelompoknya Afi Dato dengan Bagus Aji ya, berdua saja. Nah, nanti bisa komunikasi lewat WA. Nanti salah satu yang mau menyampaikan diskusinya silakan. Nanti didiskusikan sendiri dari hasil materi yang ada di LKPD tadi. Nanti kalian baca. Kemudian Bima dengan Denny Yusuf. Kemudian Ilham dengan Haikal. Sukron Faiz dengan Niki. Nur Lutfi dengan Juli. Ya, silakan berdiskusi. Sambil dibuka modul yang saya berikan. Perlu saya tampilkan modulnya? Nggak perlu. Kalian kan sudah punya ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya buka, bisa kalian sambil
melihat KPD, melihat tampilan yang saya sampaikan dari tempat saya. Sudah lihat? Sudah kelihatan ya? Ya. Terus sambil kalian membaca materi yang saya berikan, kalian buka lembar kerjanya ya. Nanti silakan ditulis, kemudian nanti hasilnya bisa difoto untuk bisa didiskusikan. Ini pertanyaannya. Nanti diisi ya. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sambil saya stop sharing dulu ya. Karena materi dan LKPD sudah saya sampaikan kepada kalian. Bisa langsung komunikasi lewat WA kan dengan temannya? Sambil membuka WA bisa komunikasi untuk menyampaikan hasil diskusi dengan temannya atau bersama temannya saling berdiskusi. Yang sudah siap untuk menjawab, silakan boleh disampaikan jawabannya.
Ditulis saja di LKPD-nya dengan pulpen, kemudian nanti difoto saja. Kemudian nanti silakan bahas bersama-sama dengan temannya di dalam forum ini. Pak Is, tadi pertanyaannya belum kejawab ya? Belum, Pak. Ya. Kita cari jawabannya dari internet dulu. Ini yang saya harapkan, saya yang mengarahkan untuk kalian mencari jawaban sendiri ya. Kalau saya nanti yang menjawab, nanti ya seperti biasa, kalian nggak aktif, nggak melakukan pengembangan diri, nanti malah hasilnya nggak seperti yang kita harapkan untuk proses pembelajaran ini ya. Jadi saya hanya membuka wawasan saja, nanti selanjutnya kalian boleh browsing untuk mencari jawabannya. Ya. Saya bukakan videonya lagi Pak Is, nanti biar punya gambaran dulu. Ya ini malah saya dibantu mengajar sama bapaknya. Ya. Nah, itu ya Pak Is, saya cut aja keterangannya. Dari gambar ini nanti kamu sudah bisa membaca. Untuk menjadi saklar, dia harus bekerja pada posisi cut off. Cut off itu apa? Maaf ya. Dia harus saturasi maksud saya. Nah, dia saturasi itu kalau arus di basis ini sudah melebihi arus saturasinya.
Kalau dia saturasi berarti nanti tegangan antara C dengan E ini seakan-akan 0. Kalau di sini 0, seakan-akan transistor ini antara C dengan E adalah nyambung. Sehingga nanti di sini otomatis antara titik negatif sini ya dengan C sini ini adalah seakan-akan dia hampir-hampir nyambung gitu. Kalau hampir-hampir nyambung berarti seluruh tegangan antara plus positif sama ground ini seakan-akan nanti sudah berada pada RC ini. Jadi tegangannya nanti akan maksimal di RC. Itulah yang kita namakan ini dia nanti akan bekerja sebagai saklar transistor ini. Kemudian tipenya apa, kemudian serinya berapa, itu kita nanti bisa lihat dari datasheet. Karena tipenya itu ada banyak. Sebenarnya semua transistor nanti bisa seperti itu kita gunakan sebagai saklar. Tinggal kan nanti ada kebutuhan daya yang kita butuhkan berapa. Kalau dia hanya untuk keperluan arus yang kecil, dayanya kecil, nanti bisa menggunakan transistor yang kecil pula. Tapi kalau di situ kita nanti membutuhkan untuk daya yang besar, untuk level pensaklaran yang arusnya besar, berarti kita harus menggunakan transistor yang besar pula. Transistor yang kecil contohnya untuk tipe-tipe pada FCS 90 itu ya. Kemudian kalau yang menengah bisa menggunakan TIP 31, 32, kemudian yang level di atasnya lagi nanti bisa menggunakan tipe MC 29 atau MC 3055 dan seterusnya. Kira-kira itu Faiz bisa diterima keterangannya. Terima kasih Pak. Sudah lumayan paham Pak. Sudah mulai paham ya. Ini saya stop sharing dulu. Kalian biar bisa melanjutkan untuk diskusi. Saya mau share lagi untuk pertanyaan yang ada di LKPD untuk kita diskusikan ya. LKPD-nya mana tadi? Sebentar ya. Ini bisa dilihat? Mic-nya dinyalakan baru menjawab ya. Biar saya juga tahu kalau kalian tidak hilang gitu. Kalian masih mendengarkan. Bisa dilihat ini sharingnya? Halo? Halo, pada kemana? Haikal masih ada? Masih, Pak. Nah, ditanya diam saja. Abidatu? Ya, masih. Sharingnya bisa dilihat? Ini bisa dilihat? Di sini saya rasa sudah lengkap materi yang saya coba berikan, keterangan-keterangan sudah ada. Ini kalian gunakan untuk rangkaian inverternya secara lengkap. Dan gunakan bahan itu nanti untuk mengerjakan yang di
Pertanyaan di bawah itu. Ada pertanyaan A. Pertanyaan B. Kemudian yang A ada nomor 1, 2 ya. Yang B ada 2, yang nomor 3, 4, 5. Kemudian soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 1, bagian pembangkit gelombang. Itu yang mana? Yang untuk mengontrol on dan off-nya. Jadi dimatikan mic-nya biar nggak mengganggu temannya. Kalau mau menyampaikan pendapat, angkat tangan dulu ya. Kelompoknya Sukron sudah? Kelompoknya Ikal? Yang mau menjawab nomor 1 siapa? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Sukron, Faiz. Ya, nomor? Nomor 1. Nomor 1 di foto. Terus kemudian nanti di share. Ya, bisa nge-share nggak? Coba aja dulu, di foto dulu. Jawabannya di foto. Yang ditulis di foto, kemudian di share di sini. Saya berhenti share dulu ya. Atau kalau enggak disorot dengan kamera hasil pekerjaannya. Disorot kamera atau kemudian dipresentasikan. Biar teman-temannya bisa lihat. Temannya bisa memfokuskan ke Sukron ya. Di foto aja, Faiz, di foto saja. Di foto kemudian di presentasi sekarang. Ya, memang susahnya kalau menggunakan handphone untuk sharingnya agak susah ya. Silakan Pak Is, kalau mau mempresentasikan pekerjaannya di foto dulu ya. Klik presentasi sekarang. Ada? Presentasi sekarang. Masih belum tampil. Terus kemudian dicari gambarnya. Assalamualaikum Pak Bud. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau bergabung Ya. Pak. Ikut Masih monitor proses. saja Pak Kundano. Silakan dilanjut. Ya. Iya. Belum bisa Pak Is ya untuk presentasi ya. Ya dicoba dulu. Kalau memang kesulitan nanti diarahkan aja kameranya ke arah pekerjaannya. Ya kalau memang nggak pakai laptop memang agak susah untuk bisa sharing filenya itu. Kalau pakai HP masih susah. Tapi kalau bisa ya silakan. Tolong yang lainnya kamera dinyalakan dong biar kelihatan. Kameranya jangan dimatikan. Nanti tahu-tahu kalian sudah tidak berada di tempat. Nah, itu kelihatan. Niki dinyalakan aja nih.
Supran belum tampil presentasinya? Susah ya? Kalau susah di foto aja, disorot aja pekerjaannya. Nah, untuk blok pengontrol on off itu yang ini, Pak. Yang inputnya baterai. Ya, terus? Input baterai, setelah itu filter dan kapasitor untuk on Ya, terus saja presentasi terus saja. ya, sudah, Pak. Ya. Itu dari Supran untuk jawaban soal yang pertama. Coba bisa diulangi sekali lagi, Supran, biar yang keras suaranya, biar temannya bisa memahami lebih jelas. Untuk rangkaian blok pengontrol on off ini menggunakan baterai dengan menggunakan transistor DC 5. Oke, itu ya. Jadi pertanyaan tadi bagian pembangkit gelombang atau bagian untuk multivibratornya. Ya. Bagian multivibrator, kalian diminta hanya cukup terus kemudian untuk yang on off-nya ya. Yang untuk bagian pengontrol on off itu adalah yang bagian yang mana? Tadi yang mana, Supran? Bloknya? Yang ada baterai 12 yang ada sumber baterai 12 volt itu ya. Kemudian yang kemudian masuk ke dalam IC SG3625. Terus kemudian untuk bagian yang dua, pembangkit gelombang sinusnya gimana? Untuk blok pembangkit pada sebelum melakukan transformator. Untuk blok pembangkit sebelum rangkaian yang pembangkit gelombang sinus. Ya, pembangkit gelombang sinus itu kan mestinya sebelum switching ya. Ayo coba diulangi lagi. Untuk blok pembangkit gelombang sinus berada pada bagian setelah blok pengontrol off dan ya, tuh di situ. Itu jawaban dari Supran, Pak Is ya. Ditunjukkan melalui gambar, kemudian nanti yang lainnya bisa melihat dari modul maupun dari LKPD. Di situ juga ada gambar rangkaian lengkap. Kalian gunakan untuk referensi, ditambah tadi ya keterangan-keterangan dari video-video dari internet, itu bisa kalian gunakan juga untuk referensi. Harapan saya tetap kalian saya minta lebih aktif lagi untuk mencari referensi-referensi ilmu-ilmu baru atau sumber-sumber belajar yang baru.
Jadi di sini gurunya itu hanya harapannya itu sekedar membuka wawasan kalian, biar kalian itu terbiasa untuk belajar mandiri, ya, belajar untuk menggali potensinya sendiri. Ini soal yang nomor 2 kita lanjutkan dulu ya, biar nanti tidak hanya satu soal saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya, yang soal B, ada 3 pertanyaan, nomor 3, 4, dan 5. Kelompoknya siapa sekarang yang mau menjawab? Kelompoknya Hikal siapa tadi? Hikal? Halo? Belum, Pak. Belum. Kelompok yang lain? Kelompoknya Bima? Ya, silakan. Jangan hanya mendengarkan pendapat syukuran saja. Kalian juga harus bisa berpendapat, ya. Kelompoknya Lutfi sudah belum? Ya, silakan berpendapat. Salah nggak apa-apa kok, ya. Kita sama-sama belajar. Pokoknya kalian belajar berpendapat dulu. Nanti sambil jalan kita arahkan kalian untuk tipe pembelajaran ini. Kalian nanti lebih aktif berpendapat yang lebih berbobot gitu ya. Tapi sekarang yang penting kalian asal bisa ngomong aja dulu gitu ya. Nah kan berpendapat saja dulu. Langsung aja. Gimana? Dinyalakan mic-nya. Kalau nggak dinyalakan. Untuk nomor 3, blok penyearah AC menggunakan diode yang terletak setelah transformator. Bisa ditunjukkan gambarnya? Ditunjukkan gambarnya. Yang mana? Setelah transformator. Itu tidak ditulis saja dulu tadi di lembar kerjanya ya. Tolong ditulis juga gunakan bukan tidak apa-apa. Nanti terus ditunjukkan lewat kamera, menggambarnya gitu. Yang lainnya seperti itu ya. Digambar, ditunjukkan. Gitu. Latihan untuk memahami lebih banyak tentang simbol-simbol komponen ya, menggambar rangkaian dan nanti sampai mendesain PCB sampai kemudian nanti sebuah rangkaian yang sudah jadi. Itu tahap-tahap itu selalu dari dulu itu saya tekankan untuk kalian yang mau belajar elektro itu istilahnya untuk paham simbol, bisa membuat gambar maupun membaca gambar, kemudian bisa membuat rangkaian, dan seterusnya, membuat alat sampai jadi. Ya, diulangi. Belum, gambarnya? Belum. Ya, digambar sebentar, cepat. Waktunya ini mestinya sampai jam 3:30 saja harus sudah selesai. Tapi kita mulainya jam berapa ya? Jam, nantinya kan mestinya kan jam 14, jam 2.00. Tapi tadi kita agak lama nunggu kalian karena belum selesai tes. Saya tunggu sampai jam 2:04.
15. Jadi nanti kita waktunya saya tambahkan 15 menit dari waktu semula yang berakhir jam 15.30. Ya sudah, diulangi lagi aja tadi keterangannya, nanti biar tidak kelamaan. Sambil ditunjukkan gambarnya, ditunjuk saja. Untuk bagian blok penyiaran AC to DC itu yang mana? Yang gambar diode grid ini, Pak. Yang ada gambar simbol diode. Ya, terus? Itu saja atau ada yang lain? Itu saja, Pak, penyiarannya. Oh iya. Untuk bagian penyiaran ada pada bagian dioda saja, yaitu di situ digunakan dioda model jembatan atau bridge. Yang nomor 2-nya masih kelompoknya di satu. Bima sama ini. Iya, Pak. Dan kamu yang nomor berikutnya. Blok transistor switching terletak di setelah blok pembangkit gelombang sinus dan di switching oleh transistor MTP. Mana ditunjuk? Ya, ditunjuk pakai tangan. Nah, terus disorot, difokuskan kameranya ke bagian itu. Nah, ya. Dan diswitchingkan oleh MOSFET tipe MTP 75N06. Setelah itu kapasitor dan diumpankan ke tablet switching. Oke. Tuh, betul. Sekarang kelompok yang lain biar ikut berpendapat, jangan hanya sebagai pendengar setia saja. Jadi kelompoknya Bima sudah. Haikal ya sekarang ya. Haikal nomor berikutnya, Haikal. Haikal. Untuk nomor 5 blok penaik tegangan, yaitu pada ini gambar trafo ini. Oh ya. Yaitu pada ya. Oke. Itu adalah untuk blok penaik tegangan. Karena dalam ini diminta untuk menaikkan tegangan. Walaupun sebenarnya trafo itu kan nanti fungsinya bisa untuk menaikkan atau menurunkan. Tapi dalam kasus ini dia digunakan sebagai penaik tegangan di situ yang tadinya dari baterai 12 volt nanti disesuaikan dengan kekuatan alatnya yang mana untuk sampling audio amplifier UCL menggunakan sekitar 35 volt DC. Terus yang nomor jangan takut ditunjuk apa salah. Yang penting karena apa aja bisa ngomong ya. Sekarang yang tadi dari suaranya. Siapa ini? Oke, sudah kita bacakan hasil mencari informasi dari internet, dari KPD tadi yang saya bagi dan semua itu di situ ada lengkap tadi ya. Pertanyaannya saya ngambilnya dari situ semua ya.
Silakan dibaca, Lutfi. Ayo sih, berpendapat saja loh. Berpendapat. Yang penting kamu latihan untuk berpendapat. Dinyalakan, enggak kedengeran kamu ngomong apa. Mic-nya dinyalakan loh. Enggak kedengeran kamu ngomong apa. Ya, silakan. Belum dapat, Pak. Berarti sudah belum? Yuli? Sekarang Yuli. Yuli, sudah apa belum? Ini apa sinyalnya jelek ya? Kok nggak ada videonya semua ya? Pada dimatikan. Nah. Atau Syukran mau jawab lagi yang nomor 3, silakan. Yang lain mendengarkan. Didekatkan mic-nya biar kedengaran teman-temannya biar jelas mendengarkan. Ya. Ya, untuk dari AC. Ya, yang pada bagian itu yang mana? Ini bagusnya sih pakai gambar ya. Nah, dari gambar itu silakan jelaskan. Ya. Untuk dari AC itu dari cadangan AC, cadangan AC, ya. Ya, dari trafo, tuh, terus dari trafo difilter oleh kapasitor dengan resistor. Ya, lanjut. Setelah difilter masuk setelah disearahkan tegangan AC tersebut melewati sebuah rangkaian filter, yaitu menggunakan Elko 3300 mikrofarad. Terus setelah melewati filter terus setelah melewati filter, arus tersebut tegangan plus 30 volt
Dan 30 volt. Terus tambah CT 0 volt. Tahu. Oke, betul. Kira-kira seperti itu ya, saya tambahkan nanti untuk keterangannya Supra, tapi itu sudah cukup bagus. Masih ada 2 pertanyaan, ya satu aja lah, yang ini yang kesimpulan nanti kita sama-sama saja. Yang soal nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 ini mestinya kalian melakukan praktikum ya. Harus menggunakan media untuk dilakukan pengukuran arus dan tegangan serta daya pada bagian primer dan sekunder trafo. Ini mungkin untuk praktikumnya kita tidak bisa lakukan hari ini. Di pertemuan yang berikutnya nanti akan kita usahakan untuk kalian bisa melakukan praktikum itu. Tapi setidaknya nanti kalian mestinya sudah punya bayangan ya. Tegangan pada sisi primer trafo nanti ada berapa, arusnya kira-kira berapa dengan menggunakan sumber tegangannya atau sumber suplainya itu dari aki, karena di sini kan tadi permasalahannya kalau ini kita gunakan untuk menghasilkan sebuah sistem yang akan digunakan untuk mensuplai power amplifier tipe OCL yang dipasang pada mobil. Kira-kira itu mobil kan akinya kan berapa ampere kan gitu kan. Tegangannya berapa kan mestinya kalian tahu. Itu nanti kan sudah punya gambaran kira-kira harusnya berapa dengan beban yang dipasang pada rangkaian tersebut nanti berapa, kalian kira-kira sudah tahulah harusnya berapa ya. Kemudian untuk pada bagian sekundernya tentu kalian sudah punya bayangan outputnya nanti berapa. Kalau diinginkan nanti dipasangnya itu adalah pada sistem amplifier OCL, itu butuh tegangan berapa? Gitu kan? Tadi kan pada trafo itu sendiri kan dia fungsinya untuk mengubah. Tadi dijelaskan sama Haikal untuk mengubah tegangan dari berapa volt ke berapa volt, gitu ya. Dalam hal ini tadi dia digunakan trafonya untuk menaikkan tegangan. Kemudian arusnya berapa? Ya, kalian harus paham karakteristik arus itu bagaimana ketika alat itu dijalankan, kemudian dibebani dengan suara yang sedang, suara yang pelan, suara yang maksimal, dengan cara memutar knob volume, apakah nanti yang berpengaruh pada bagian apa, apakah arusnya, apakah tegangannya, harus kalian cari nanti referensinya. Itu untuk praktek kita pertemuan yang akan datang. Jadi ini untuk materi kita sudah kalian kerjakan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sajikan dari LKPD. Harapannya itu nanti jadi sumber belajar yang baik buat kalian, sekaligus nanti membuka wawasan, juga punya istilahnya orang sekarang itu kan senengannya bisnis ya. Nah, siapa tahu nanti dengan hasil belajar ini kamu punya inisiatif mencoba
Kalau mobilnya mobil bagus sih, tentu ya nggak mau dipasang seperti ini ya. Masa mobilnya Innova kayak rakitan kan ya lucu gitu kan. Tapi misalkan crowd brondol yang digunakan untuk ngangkut pasir gitu kan. Nah, ini kan misalkan mau dipasangi ampli yang besar dengan hasil modifikasi kalian itu kan masih memungkinkan gitu ya. Tinggal dirancang aja rangkaiannya. Kamu buatkan yang switchingnya bagus, kemudian dibuatkan OCL-nya kalian belajar lagi dari internet, mencari referensi rangkaian yang cukup bagus, nanti yang rangkaiannya seperti apa, nah, coba kalian buat rangkaiannya sendiri, coba dipraktekkan di rumah, dicoba-coba. Semua itu bisa karena mencoba kan, ya. Awalnya mungkin kayak susah gitu ya, tapi susah itu kan karena belum mencoba gitu. Tapi begitu dicoba, seringkali kalian akan merasakan, oh ternyata cuma seperti ini saja kok, ternyata nggak sulit kok, nah, gitu loh. Itu yang saya harapkan nanti dari kalian belajar itu seperti itu. Semua diawali dari keberanian kalian. Makanya kan di sini kita latih kalian untuk belajar mandiri. Sekarang belajarnya jangan hanya mengandalkan dari guru. Apa-apa harus nunggu gurunya yang menjelaskan. Nanti materi kalian cuma sedikit, gitu kan? Tapi cobalah nanti dari media belajar yang banyak berkembang saat ini, bisa dari tutorial video, banyak sekali tuh. Kemudian ada artikel dari internet, ya. Kemudian ada misalkan dari buku-buku yang ada di sekolah. Itu coba gunakanlah semaksimal mungkin untuk menambah wawasan. Ya, tentu saja misalkan nanti kalian menemukan ya kebuntuan ya dalam belajar, Pak sudah mencoba seperti ini, mencoba seperti itu, masih belum bisa, ini tolong diajari. Ya nggak apa-apa, itu nanti kita sebagai guru kalian akan dengan senang hati untuk ya membantu untuk menjelaskan gitu ya. Karena saya tahu lah, nah, di usia kalian itu kalau mengingat itu masih sangat mudah. Tapi nanti untuk memahami, untuk paham, ini kadang yang masih kesulitan. Gitu. Karena untuk paham itu butuh berpikir lebih dalam. Caranya orang itu harus menang tua gitu loh, katanya seperti itu. Karena di situ butuh untuk berlogika, ya. Untuk berlogika itu juga kalian butuh pengalaman lebih banyak mencoba, banyak melakukan studi kasus, mencoba kadang salah, kadang gagal, kadang sampai mengalami kerusakan ya. Terutama ini untuk bagian-bagian switching yang menggunakan tegangan 220 misalnya ya, pada power supply SMPS misalnya. Ini kesalahan sedikit kan efeknya fatal ya, efeknya ya rusak gitu kan. Efeknya ya alatnya terbakar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya kita belajar ya. Kamu belajar di situ, kerusakan itu nanti terbayar dengan ilmu yang kalian dapatkan. Kalian akan dapat pengalamannya. Ya harapannya apa? Ya jangan sampai itu terulang lagi gitu. Masa pernah rusak, pernah terbakar, ulang yang kedua, yang ketiga masih terbakar lagi, itu kan berarti nggak belajar ya. Maksudnya kan, oh saya sudah pernah melakukan kesalahan itu, ya jangan diulangi lagi, gitu ya. Sudah pernah terbakar gara-gara tak sambung salah, gara-gara mencoba tapi salah, gitu. Mencoba untuk bereksperimen sendiri ya, tapi ternyata apa yang kalian lakukan karena mungkin masih terbatas dalam materi yang kalian pelajari atau masih terbatas dalam pengalaman kalian di lapangan,
akhirnya ya mengalami kegagalan tadi karena kesalahan. Tapi ya jangan terus putus asa terus tidak berani mencoba lagi ya. Ya tadi saya sampaikan itu kan nanti terbayar dengan pengalaman ya. Ya usah takut. Pokoknya terus belajar dan terus mencoba sampai nanti bisa benar-benar mahir di dalam bidang elektronika. Walaupun kalian nanti porsinya itu ya ada elektronika, listrik juga sedikit-sedikit dapat, tentang mesin-mesin industri juga ada, terus kemudian kontrol juga dapat ya. Tapi semuanya itu saat ini kalau hasil pengamatan saya nanti muaranya ke elektronika gitu. Kalian belajar mesin industri sekarang ya sensor dan lain-lain, nanti muaranya ke elektronika. Kalian belajar modul untuk controller ya, ada PLC, ada mungkin ZLU, programmer dan lain-lain. Nanti muaranya ke elektronika juga. Walaupun itu sudah dikemas dalam compact, bentuk compact itu yang orang hanya tinggal pakai, tapi begitu kita buka kan isinya elektronika semua kan. Nah, itulah perlunya nanti kalian elektronika harus benar-benar paham, benar-benar matang gitu. Sehingga ketika nanti kamu menemui sebuah kondisi yang tidak normal atau tidak wajar tentang alam, kok tercium bau agak aneh gitu misalnya ya, atau kok kerjanya nggak maksimal, nyambungnya nggak kadang putus atau nggak nyambung betulan gitu. Nah ini kan ketika kalian sudah pernah belajar tentang elektronikanya, ini kan kalian nanti bisa melokalisasi kerusakan nanti di mana, apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kerusakan yang ada tadi. Kita tampilkan dulu keseluruhan dari materi kita hari ini ya, dari depan sampai belakang tadi. Kalian tadi cuma tak suruh membaca LKPD, sekarang coba kita bahas sedikit sebelum kita akhiri, karena waktunya tadi kita tambahi 15 menit ya, karena kita tadi ada keterlambatan 15 menit dari jam 14.00. Saya share lagi materi kita sebelum tutup. Kita bahas dari modul ini saja. Ya. Saya beri keterangannya yang perlu-perlu saja. Nanti yang sekiranya masih belum paham, di lain waktu bisa kalian tanyakan. Jadi ini yang bisa saya berikan untuk kalian sebagai bahan belajar. Selanjutnya nanti kalian tambah lagi dari media internet ya, atau media yang lain. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus kira-kira gambarannya secara keseluruhan, nanti kan model rangkaiannya akan seperti ini ya. Ini kita mau menyalakan sebuah amplifier yang mana di situ butuh tegangan 35 volt simetris, gitu. Contohnya pada OCL. Kalau ini mau dinyalakan di rumah nggak masalah, gitu. Kamu cukup pakai trafo, kemudian dipasang aja. Yang modelnya CT ya trafonya, kemudian dipasang aja di badannya bridge, kemudian kasih filternya kapasitor 2, pakai penyarahnya model jembatan, kita rangkai, udah bisa dapat nanti ada tegangan simetris ya, positif, nol dan negatif. Nah sekarang kan ini mau dipasang di mobil ya, yang mana nanti di situ dia pakai aki. Maka kita perlu alat bantu untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan tadi, yaitu dengan cara tekanan dari aki ini yang belum 35 dan masih single, hanya negatif dan positif, kita
gunakan teknik inverter atau pengubahan tegangan. Pengubahan tegangannya dengan cara apa? Ini tidak bisa kalau langsung kalian gunakan trafo untuk menaikkan, karena DC tidak bisa menginduksi, tidak bisa menghasilkan tegangan induksi karena tegangannya searah dan tegangannya tetap dan searah, sehingga nanti dihasilkan medan magnetnya itu tetap. Kalau medan magnet tetap berarti tidak menghasilkan perubahan medan. Kalau nggak ada perubahan medan, maka pada sisi sekunder tidak ada tegangan induksinya. Maka ini kita switching ya. Kita switching gunakan osilator, kemudian digunakan transistor untuk saklar elektroniknya. Sehingga nanti seakan-akan tegangan DC nanti kita potong-potong, sehingga dihasilkan tegangan yang diskrit atau terpotong-potong. Ini yang kemudian bisa menghasilkan tegangan induksi pada sisi sekunder trafo. Ini yang baru kemudian kita searahkan, baru digunakan untuk mensuplai OCL. Komponen yang dibutuhkan, ya ini tadi ya, sudah. Nah ini sudah jelas saya rasa. Aki ya seperti ini. Kemudian trafo ini sudah kalian dapatkan dari materi-materi yang lain. Saya rasa sudah jelas. Terus osilator, ini fungsinya untuk menghasilkan tegangan sinus. Dari tegangan sinus tadi digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan bisa transistor, bisa FET, sehingga nanti bisa dihasilkan switching-nya. Bisa lebih menyerupai tegangan sinus. Gitu. Terus ini di perancangan untuk rangkaiannya secara lengkap, kalian bisa lihat sendiri dari LKPD maupun dari modul ya. Dan itu materi kita ya untuk hari ini. Saya rasa waktunya sudah cukup. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita materinya masih untuk kalian kelas 11 kita membahas tentang insya Allah tentang PLC ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Dibuka mic-nya terus bicara gitu loh ya. Gak ada pertanyaan nih? Coba. Gak ada? Oke. Saya stop sharing ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti jadi bekal kalian untuk menambah wawasan. Syukur-syukur bisa. Zaman sekarang itu bisnis pokoknya ya. Bisa nunggu buat alat-alat yang bisa dijual lah. Intinya seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Pak Uda mungkin mau ada yang disampaikan Pak, monggo. Assalamualaikum Pak Uda. Putri, mungkin mau ada yang disampaikan sebelum ditutup? Mungkin gini, tapi tidak enak ya Pak, kalau seandainya kita mau komentar, tapi anak-anak masih ada, tidak enak juga. Atau nanti di anak-anak udah live, baru nanti kita komentar gitu aja ya. Oh gitu, anak-anak udah live dulu ya? Iya. Ya, anak-anak silakan boleh live dulu. Ya, live dulu silakan. Klik tombol yang itu, yang tutup panggilan. Sudah selesai Pak? Ya sahabat Pak, tinggal menunggu ini hasil. Itu setting kameranya kok gelap gitu, kenapa kok di belakang gitu kameranya Pak Kundono? Oh ya belum saya pindah tadi Pak ya. Saya menggunakan kamera luar ini Pak tadi. Iya, jadi kan jauh dan gelap, jadi kan tidak enak kalau dipandang ya. Ya nanti kita review ya.
Terima kasih Pak Kundono. Nggih, Pak. Saya mohon izin. Oh, ngaten nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Pesan, Pak Lut. Haikal keluar dulu, Haikal. Nah. Oh gitu, saya keluarkan saja. Monggo Putri. Ya, mohon maaf nih Pak Kundono ya. Mungkin tadi kalau Pak Huda itu untuk penampilannya dari videonya, mungkin kalau saya lebih ke ini untuk proses pembelajaran ya. Ini untuk masukan besoknya. Tadi kayaknya untuk tujuan pembelajaran di awal dikasihkan betul ya Pak nggih? Iya, lupa saya buka tadi. Oke, itu mohon untuk karena nanti nggih, masalahnya untuk di pendahuluan itu kan memang harus ada tujuannya itu harus disampaikan. Jadi anak-anak tahu setidaknya arahan nanti materinya itu sampai mana. Kemudian kalau persepsi bagus. Terus yang ini Pak tadi untuk tadi pada saat menampilkan video pembelajaran kedua nggih. Nggih. Video. Saya pikir itu memang perangkat saya tidak keluar suara atau memang di sana itu tidak muncul suara. Kesannya mungkin jadi itu sebaiknya untuk pembelajaran nanti atau menampilkan dari video yang ada saat itu nanti akan lebih udah keluar jalan-jalan perangkat saya yang tidak mendengarkan seperti apa, tapi kalau video dari siswanya kelihatan dia geleng-geleng ke seperti itu. Oh, Bu, videonya gitu. Sama yang terakhir tadi, harusnya kan Bapak nanti kesimpulannya kita simpulkan bareng-bareng gitu ya. Tapi saya tunggu-tunggu terakhir kok tidak menyimpulkan bareng-bareng sama anak. Jawaban anak Bu ya, yang simpulan. Iya. Jadi monggo nanti sekalian di belakang juga untuk kesimpulannya sama anak-anak itu dilibatkan dalam proses kesimpulannya. Kalau Bapak tadi menampilkan lagi dan menampilkan materi, itu waktunya bisa digunakan untuk menarik bersama. Oh iya, itu yang tadi saya salah Bu. Jadi saya yang saya bahas tadi hasil ya Bu, diskusi tadi nggih. Iya kan, diskusinya sudah bagus, melibatkan anaknya sudah bagus, mengendalikan kelasnya. Kalau sepi halo-halo. Cuman saya nunggu-nunggu kesimpulannya kok tidak menyimpulkan bareng-bareng. Kok malah Bapak ini materi lagi, harusnya kan di belakang tadi lebih bagusnya lagi kalau menyimpulkannya nanti bareng sama anak-anak. Oh iya, tadi saya enggak buka LKPD-nya, maksudnya LKPD yang dibuka nih. Bu, Putri. Evaluasi ada enggak ya? Evaluasinya ada. Ada, tapi mungkin untuk evaluasi, anak-anak evaluasi silahkan nanti saya kirim lewat Google Form, tapi setidaknya ada evaluasinya disebutkan gitu. Oh gitu. Soalnya nanti kan di situ ada penilaian juga. Oh iya. Evaluasi, oh iya, saya sampaikan Bu. Evaluasinya ada di modul ya Bu ya? Ya, tapi nggak tak suruh ngerjakan tadi. Ngerjakan di saja. Nanti mungkin besok lagi. Nanti untuk besoknya Bu. Evaluasi. Itu nih Pak, ini sebagai masukan saja. Tapi pada prinsipnya tadi pengelolaan kelasnya sudah bagus, cuman ada beberapa yang split itu wajar karena mungkin saya muncul sejak awal, jadi mungkin bikin grogi ngoten. Iya Bu. Hari ini tadi persiapannya memang kurang ya Bu. Maklum di awal-awal. Iya, tetap semangat. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini masih terekam, enggak apa-apa ya Bu? Sampun Putri. Sampun. Ya matur suwun sangat sudah didampingi. Ini saya tutup ya Bu ya. Iya nggih, monggo silakan. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau live dulu ya.